Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga istirahat kami malam tadi. Saat ini kami hendak mau membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dapat kami pahami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita dalam hal berdoa yang benar. Saat ini kita memasuki pekan awal masa Prapaskah. Dalam pekan awal masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan agar memahami lebih jauh pengajaran Yesus tentang hal berdoa. Yang pertama, sikap dalam berdoa. Sikap dalam berdoa, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Hal ini bukan supaya dilihat orang atau pamer saja bahwa kita ini berdoa, tetapi supaya kita bisa lebih fokus dan dijauhkan dari godaan. Dalam mengucapkan kata-kata doa, hendaknya jangan bertele-tele. Yesus mengumpamakan orang yang doanya bertele-tele adalah kebiasaan orang-orang Farisi dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga doanya harus diulang-ulang dengan isi yang sama saja. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Yang kedua, isi doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Kristus menunjukkan apa saja yang harus menjadi pokok doa orang Kristiani. Ada 7 permohonan dalam doa Bapa kami. 3 yang pertama berkaitan dengan kerajaan Allah,
kekudusan dan kehendak Allah. 4 sisanya berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Mohon rejeki, pengampunan dosa, jangan mudah jatuh dalam godaan, serta terbebaskan dari kejahatan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dengan menyapa Allah sebagai Bapa, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai Bapa, Allah itu bukan sesuatu kekuatan yang dahsyat yang harus ditakuti dan dijauhi, tetapi seorang pribadi yang dekat dan menyapa kita. Dia peduli dan mengasihi kita semua. Kita adalah makhluk yang diciptakan selaras dengan rupa dan gambarnya sendiri. Kita semua anak-anaknya tercinta, maka kita semua adalah saudara satu dengan yang lain. Melalui Kristus, kita dapat menghampiri Dia setiap saat untuk menyembah Dia dan membawa persoalan kita kepadanya. Yang ketiga, mengampuni. Karena kita sebagai anak-anak Bapa dan bersaudara satu sama lain, perlu saling peduli dan membantu satu sama lain. Tetapi sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan kepada saudara-saudari kita. Maka Yesus menekankan pentingnya mengampuni sesama kita. Kita sebagai orang Katolik harus bersedia untuk meminta maaf dan bersedia untuk mengampuni kesalahan sesama saudara dan saudari kita, karena Bapa di surga sudah lebih dahulu mengampuni kita. Bila tidak mau mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Amin. Mari adik-adik, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa-doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.